Terimalah salam hangat kami dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ulang tahun ke-162 HKBP, pada malam hari ini sebelum kita beristirahat malam sejenak, mari kita dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa, 162 tahun HKBP. Ya Tuhan, kami sudah beraktivitas sepanjang hari. Tiba saatnya kami akan beristirahat. Namun kerinduan kami akan firman-Mu tetap menggelora. Karenanya berfirmanlah Engkau ya Bapa, dan biarlah Roh-Mu senantiasa menggairahkan kami, memaukan hati iman kami kepadamu, sehingga benar-benar firman-Mu itu Tuhan melekat dalam hati jiwa kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 10. Pembimbing renungan dari ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Meminta jangan dengan kebimbangan hati. Kisah lebay malam yang tinggal di tepi satu sungai mendapat undangan dari tuan rumah di hulu sungai. Dijanjikan akan mendapat 2 kepala kerbau di sana, serta akan mendapat beberapa jenis kue tambahan. Pada waktu yang sama dia mendapat undangan dari hilir sungai, tetapi hanya mendapat 1 kepala kerbau. Namun sangat enak, itu ceritanya. Keputusan pertama, dia mengayuh sampan ke hulu, tetapi ada keraguan, sebab tuan rumah kurang dikenal dan capek mengayuh sampan. Lalu dia beralih ke hilir, sebab di sana akan ada juga kue enak dan lebih mudah mengayuh. Tetapi ketika sudah dekat tujuan, dilihat banyak orang justru menuju ke hulu, dan dia dapat info ternyata kerbau yang dipotong amat kurus. Lalu dia berubah pikiran, kembali dia mengayuh berbalik ke hulu. Tetapi tiba di hulu, semua makanan ternyata sudah habis. Lalu dia pergi ke hilir lagi. Walau cepat laju perahu, tetapi tidak mendapat sisa makanan juga di sana. Sungguh malang sekali, karena tidak punya kepastian hati mengambil keputusan. Bukan hanya tidak dapat makanan, tetapi juga keletihan serta malu di hadapan banyak orang. Tidak sedikit orang berspekulasi dalam iman, mengaku memiliki dan dia juga adalah milik Tuhan Yesus, tetapi pada waktu yang sama atau kadang-kadang pergi juga mengadakan ritual kepada sesembahan lain, mendapat berkat dari Tuhan, juga dapat nikmat dari ilah lain. Katanya hidup pragmatis, dapat untung dari pihak sana dan pihak sini, bahkan dari pihak lain lagi. Tetapi pertanyaannya, benarkah prinsip demikian? Kita bersyukur pada malam hari ini diingatkan oleh firman Tuhan. Jika menginginkan atau sama merindukan sesuatu, hendaknya di dalam iman yang teguh. Tidak ada iman alternatif, tidak ada iman spekulatif,
dengan prinsip kalau bukan ini, ya pasti itu. Tidak ada iman yang ragu-ragu, lalu bertindak mondar mandir seperti lebay malam, ke hulu dan ke hilir, kembali lagi ke hulu dan ke hilir lagi, lalu hanya mendapatkan letihnya hidup. Gambaran orang yang bimbang dalam kerinduan atau permohonan dari Tuhan akan membawa keletihan hidup, di mana akan diombang-ambingkan gelombang angin kehidupan. Jika dilihat orang banyak ke arah sekarang ini, misalnya simpanan bunga berbunga, dia ikut, tetapi kemudian dihempaskan, di mana modalnya amblas. Ada tren pinjol, mudah syarat, bahkan hampir tidak ada syarat, lalu berduyun-duyun ke sana, akhirnya dikejar-kejar debt collector. Teguhkan hati bekerja dalam pekerjaan benar dengan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Sobat, hiduplah dalam keteguhan hati di dalam Tuhan. Tidak mudah dipengaruhi hal-hal baru yang tidak jelas. Pastikan bahwa yang dikerjakan itu adalah kebenaran, bukan kebinasaan. Dan sebagai warga gereja yang sudah 162 tahun, kita harus semakin teguh di dalam iman kepada Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Di tengah hidup yang banyak godaan, banyak gelombangnya, banyak ilah-ilahnya, ya Tuhan, teguhkan hati kami hanya di dalam iman kepada-Mu saja. Dan biarlah Roh-Mu senantiasa yang menguasai hati kami untuk mengambil keputusan yang berguna bagi kehidupan kami. Berkati HKBP, para pelayan dan keluarganya yang pada hari ini genap 162 tahun. Terima kasih ya Bapa di dalam anak Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.